warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi min kulli rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim bersepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samdis Sumus, kepada Bapak Ustadz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada para orang tua kami, Bapak Jaja, Bapak Rustam, Bapak Abdurrahman, Bapak Vito, Bapak Ustadz Anafi, Ustadz Umar, Bapak Subur, semua yang saya hormati dan saya muliakan, rahimahumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Perlu diketahui bersama bahwa di hari kiamat nanti ada orang-orang yang akan menyesal sekali sebab sewaktu hidup di dunia tidak mencari ilmu pengetahuan. Jadi dijelaskan di sini, asyaddun nasi hasratan yawmal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Orang-orang yang sangat menyesal, sangat merasa rugi sekali pada hari kiamat adalah seseorang yang mampu sebenarnya ada kesempatan untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak mau mencari ilmu pengetahuan. Contohnya orang yang memiliki kemampuan untuk mencari ilmu pengetahuan, secara fisik sehat, ya, badannya sehat, akalnya juga sehat, ya. Guru ngajinya ada, tapi nggak mau, ya, nggak mau belajar. Ini orang yang nanti pada hari kiamat penyesalannya sangat-sangat luar biasa. Apalagi di sini Mas Jumari, ya, enak banget, gurunya datang, ya, bahasanya kayak jelangkung lagi, ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, ya. Iya, enak banget. Pasalnya nggak ikut ngaji, rugi banget dan akan menyesal banget pada hari kiamat nanti. Ya, jadi saya pikir orang-orang yang terus istiqomah, ya, mau mengaji, mau duduk di dalam majelis ilmu, ini adalah gambaran yang insya Allah pada hari kiamat nanti tidak akan merasakan kerugian, tidak akan merasakan penyesalan yang sangat dahsyat. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menghadiri majelis ilmu. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa panjang kalam, hari ini kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Kita memasuki pembahasan berikutnya. Ya. Kemarin pada pembahasan sebelumnya kita sama-sama membahas tentang beberapa syarat wajibnya Jumat. Kemarin disampaikan bahwa syarat wajibnya Jumat ada 7. Yang pertama beragama Islam,
yang kedua sudah balik, yang ketiganya berakal sehat, yang keempat laki-laki, yang kelima orang-orang yang merdeka artinya bukan budak, yang keenam sehat, yang ketujuh orang-orang yang mukim. Nah, sekarang saya bacakan materinya terlebih dahulu, memasuki pembahasan tentang syarat sahnya pelaksanaan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu sihhati fi'liha thalathatu. Beberapa syarat sahnya pelaksanaan Jumat itu ada 3. Jadi syarat untuk mengadakan sholat Jumat, ya syarat sahnya ada 3. Saya bacakan. Al-awwalu darul iqamati allati yastawtinuha al-adadu al-mujma'una sawa'un fi dhalika al-madani wal qura' allati tattakhidhu watanan wa 'abbara al-musannifu 'an dhalika biqawlihi an takuna al-baladu misran kanat al-baladu qaryatan. Jadi syarat sahnya mengadakan sholat Jumat ada 3. Yang pertama ialah darul iqamah. Apa itu darul iqamah? Darul iqamah adalah kampung di mana kampung itu ya tempat untuk berdomisili bilangan daripada para jamaah sholat Jumat. Jadi jamaah sholat Jumat memang tinggal di situ, ya. Jadi tempat untuk menyelenggarakan sholat Jumat adalah tempat di mana orang itu tinggal. Memang kampungnya situ, memang tinggalnya di daerah situ. Jelas ya? Itu syarat yang pertama. Syarat sahnya mengadakan sholat Jumat. Bahasa kampung di situ ya bisa jadi maksudnya adalah daerah perkotaan, bisa jadi maksudnya adalah pedesaan. Enggak masalah, di kota, di desa sama saja. Itu hanya istilahnya kampung. Asani ayyakuna al-adadu fi jama'atil jum'ati 40 rajulan min ahli jum'ati. Syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat yang kedua ialah bilangan jamaah sholat Jumat itu 40 orang laki-laki. Berapa? 40 orang laki-laki. Yang semuanya itu min ahli Jumat. Artinya orang-orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang dimasukkan min ahli Jumat adalah orang-orang yang sudah mukallaf. Siapakah mukallaf? Orang yang sudah mukallaf ialah orang yang sudah balik dan berakal. Berakal sehat. Dibalik berakal sehat dan sudah balik. Itu namanya mukallaf. Kalau ada orang berakal sehat tapi belum balik, namanya tidak mukallaf atau belum mukallaf. Terus tidak hanya mukallaf, juga ada tambahan laki-laki. Laki-laki itu yang merdeka, dan laki-laki itu juga bertempat tinggal. Bertempat tinggalnya itu sekiranya tidak bepergian, tidak meninggalkan kampung tersebut di musim hujan dan musim kemarau, kecuali memang ada hajat illa li hajatin. Jadi artinya dia tinggal di salah satu perkampungan, tinggalnya tetap di situ. Saya mengambil contoh, ya, ada orang yang tinggalnya nggak netep. Ya, kalau di perkotaan seperti Jakarta kan memang banyak orang kontrak. Sementara ini misalkan saya mengambil contoh. Sekarang saya kontrak di Cipete, 2 bulan pindah ke Pondok Labu,
2 bulan kemudian pindah ke Cinere. Nah, orang-orang yang model kayak gini ini ya tidak masuk bilangan orang 40 ini ya, artinya tidak memenuhi persyaratan jumlah 40 ya. 40 orang itu adalah orang laki-laki yang memang tinggal di situ, tidak pindah-pindah ya. Musim hujan, musim kemarau memang tinggalnya di situ ya, nggak perlu pindah-pindah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuliskan wasalisu ayyakuna al-waqtu baqiyan wa huwa waqtu zuhri. Syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat yang ketiga ialah sholat Jumat itu diadakan di waktu zuhur. Ya, tadi masalah bilangan jamaah sholat Jumat yang disebutkan di sini 40 orang ini berlaku pertama untuk mazhab Syafi'i. Sekalipun 40 orang ini termasuk imam. Yang kedua berlaku untuk mazhab Hambali. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali sama ya. Bilangannya 40 orang walaupun termasuk imam. Tapi kalau mazhab Hanafi ini sedikit sekali ya. 3 orang tidak termasuk imam. Jadi sama imamnya 4 orang sudah cukup untuk mengadakan sholat Jumat. Bagi mazhab Maliki 12 orang tidak termasuk imam, jadi 13 orang termasuk imam. Bagi mazhab Maliki sudah memenuhi persyaratan untuk mengadakan sholat Jumat. Jelas ya? Ini barangkali materi yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk sesi berikutnya ya, kalau memang ada pertanyaan atau penjelasan yang dinilai belum terlalu jelas atau masih menyisakan pertanyaan, untuk waktu saya kembalikan kepada rekan-rekan semuanya. Monggo, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Monggo. Oh ya, kemarin pertanyaan dari Bapak Subur mengenai bagaimana kalau ada orang sholat pakainya basah, nggak mengapa sah, dengan catatan pakainya itu suci. Orang sholat dalam air aja boleh ya, apalagi cuma sekedar baju basah, yang penting suci ya. Tapi ya jangan mentang-mentang boleh hujan-hujan ngoyos musel jamaah yang lainnya, kasihan ya. Gitu aja maksudnya ya. Jadi itu kan monggo. Ya. Saya bicara perempuan hubungan. Ya, Mas Siti boleh. Di sana. Di mana? Jadi di situ perkampungan itu memang luas. Iya. Tapi untuk sholat Jumat itu nggak nyampe situ, nggak nyampe 40. Padahal itu juga sebagian besar apa ya, cuma sakit. Iya. Di situ daerahnya luas, tapi yang Jumatan nggak nyampe 40 orang, 20 orang. Terus yang menjadi pertanyaan apa ini? Ya termasuk sah atau enggak itu. Ya, jadi begini ya. Kalau memang itu orang yang memang tinggal di situ netep ya, bukan istilahnya pekerja apa yang namanya ya, musiman. Ya, kalau misalkan di situ ada suatu proyek atau apa, kan ini pekerja musiman yang akan berpindah-pindah. Nah, ini beda ya, memang orang tinggal di situ ya. Kalau memang itu orang tinggal di situ, ternyata dia bermadzhab Syafi'i, sementara tidak memenuhi persyaratan untuk mengadakan sholat Jumat dengan bilangan 40 orang. Dia mestinya mencari masjid terdekat, jangan di situ, ya, masjid terdekat. Kalau mungkin muncul pertanyaan, masjid jauh banget rasanya, jauh lah rasanya,
tidak memungkinkan. Kalau bicara mungkin, tapi terlalu sulit. Ya, monggo diadakan sholat Jumat sebagai mestinya, tetapi nanti ada inazah, ya, melaksanakan sholat zuhur. Jadi artinya kewajiban untuk mengadakan sholat Jumat itu sudah gugur, tapi karena tidak memenuhi persyaratan, maka perlu mengulang sholat zuhur. Jadi sholatnya 2 kali, ya Jumat ya zuhur. Tapi benar mungkin orang yang nggak pada Jumatan. Ya, Ya kalau memang Jumatan semua ya mesti. Tapi kan karena punya Jumatan, jadinya mesti gimana kan? karena kan orang banyak, pengguna banyak, Iya. banyak, kan sedikit, Ya, kan orang Islam. ya. Ini yang dihitung kan orang yang datang. Ya, yang dihitung orang yang datang. Bukan penghuninya, bukan penduduknya, ya. Yang dihitung adalah jamaah sholat Jumat, bukan penduduk di kampung tersebut, ya. Orang itu kan belum membuat dia masjid, dia selalu mengacak-acak perintah itu sulit, karena itu bertahun-tahun. Gimana? Banyak orang-orang itu, maksudnya orang yang datang saya itu belum menunjukkan begitu. Ya, Ya dia juga ini mengajak-ngajak, tapi nggak nyampe karena penduduknya kan banyak. ya. Mengajak terus. Kalau dia meninggal itu berarti dia semakin berkurang hidupnya, semakin berat. Sudah kalau dia pergi jauh, itu bukanlah masih sedangkan dia pengen membuat itu tapi nggak nyampe sampai kamu. Mungkin pandangan inilah nabi pada pakai itu. Personal berarti ini. Gimana? Maunya ada seseorang Ya, yang memikirkan lingkungan sebenarnya. ya, Pengen supaya masjid itu kan ramai. ya. Tapi sudah bertahun-tahun orang itu keliling, Iya. minta orang itu biar pada sholat Jumat. Terus selalunya nggak ada. Sedangkan kalau orang itu pergi, masjidnya pasti Kosong. kosong. Iya, itu tidak gitu. Ini yang jadi pertanyaan apanya kalau pertanyaannya masalah sholatnya tadi seperti itu. Ya, Berarti setelah zuhur, setelah Jumat, iya sholat Jumatnya itu kan memang dalam 1 minggu sekali kita kan diwajibkan mengadakan sholat Jumat, waktunya sehubung yang tadi tidak memenuhi persyaratan, maka tetap ya diharuskan untuk mengulang sholat zuhur. Ya begitu. Tapi mungkin ada lebih baiknya kali. Ini pertanyaannya. Apa? Kalau pertanyaannya lebih baiknya mungkin mendingan yang ngajak itu nyari masjid yang ramai kan, daripada ngikutin ngajakin orang nggak ada. Mungkin lebih baiknya dia nyari yang ramai kan gitu. Kalau lebih baiknya biar dia sholat Jumat kan, daripada orang udah diajak nggak ada yang mau. Ini kan gitu Pak. Dia kan melaksanakan misi dakwah ya masalah yang diajak mau atau enggak kan sebenarnya kembali lagi kepada urusan Allah kan. Saya rasa itu ya baik berhasil atau enggaknya kan gitu. Memang perlu dengan kenal, eh? dengan kenal orang itu, Gimana itu? karena pernah itu, Eh? putranya pernah itu, Putranya Pak Maidun Nakib. nah, Gimana dia? Eh? suku, Daerah? Tokyo. Oh iya iya, Nakib. Terkenal banget. Dulu ngaji ke saya dulu, videonya di kelas. Jadi